RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Terima kasih Ningsi dan selamat sore sahabat kreatif Pro 2. Saat ini kami tim Dialog Tanggap Bencana COVID-19, kami berada di Posko Satgas Operasi Penanganan COVID-19 di wilayah Kepulauan Nias. Kita membahas topik tentang evaluasi pasca operasi percepatan penanganan COVID-19 di Kepulauan Nias yang persis berakhir pada hari ini ya setelah diperpanjang. Nah, untuk menjawab topik ini pendengar sudah hadir 3 orang narasumber saya. Yang pertama adalah Wadan Satgas Operasi Percepatan Penanganan COVID-19 di Kepulauan Nias, AKBP Parluatan Siregar. Selamat sore Bapak. Ya Hobu. Kemudian ada Pak Dandim 0213 Nias, Letkol Infantri TP Lobuan Simbolon. Selamat sore Pak Dandim. Selamat sore ya Hobu, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan juga ada dokter Satgas, ada dokter Fadlan juga. Selamat sore dokter. Selamat sore. Ya, dan untuk Anda pendengar, Anda nanti bisa menyaksikan tayangan ini juga melalui akun YouTube kami di RRI Gunung Stoli, dan saat ini sedang mengudara di 101,3 FM. Baik, ini terkait dengan evaluasi pasca operasi percepatan penanganan COVID-19 di Kepulauan Nias. Tentunya kami masyarakat Nias, Bapak-bapak sangat berterima kasih dengan upaya yang sudah dilakukan dengan melakukan penyekatan wilayah sejak tanggal 21 September hingga hari ini bahkan sudah diperpanjang. Nah, dari informasi yang kita dapatkan bahwa dikatakan bahwa ini sudah akan berakhir karena dinilai sudah baik. Nah, ini akan kita konfirmasi langsung kepada Pak AKBP Parluatan Siregar. Sebenarnya seperti apa sih Pak hasil dari sudah dilakukannya optimalisasi penanganan COVID-19 di Kepulauan Nias ini Pak? Ya, terima kasih. Kalau kita lihat dari segi keberhasilan, sudah jelas angka-angka kemajuan daripada penanganan ini sudah sangat drastis berhasil. Tapi walaupun berhasil, tapi masih tetap kewaspadaan itu dilakukan. Patokan kita dari kesadaran masyarakat melaksanakan 3M kalau menurut pandangan saya. Oke. Karena kita lihat di masyarakat, warga masyarakat di sini sudah mengikuti apa yang dianjurkan oleh tim Satgas di dalam berkehidupan bermasyarakat itu. Iya. Melaksanakan masker, melaksanakan cuci tangan, dan mengatur jarak. Jadi kita sudah melaksanakan uji petik di beberapa tempat, bahwasanya terlihat apabila 10 warga masyarakat masuk, salah satu contoh lah, masuk ke ATM, itu paling tinggi orang tidak mencuci tangan dan tidak pakai masker itu dua orang. Dari sudut ini berarti kita hubungkan lagi nanti dengan uji swab. Uji swab yang dilakukan oleh tim kesehatan dengan orang yang terjaring. Nah, jadi dari sini kita lihat sinkron antara kenyataan di kehidupan sehari-hari dengan orang yang ketangkap ataupun terindikasi kena virus. Jadi optimalisasi dalam hal ini sudah optimal yang dilakukan oleh tim TNI, Polri, Pemda serta seluruh komponen yang terlibat di dalam melakukan kinerjanya dalam rangka menanggulangi ini COVID ini di sini. Tapi kalau terdapat jumlah yang positif sangat tinggi, berarti optimalisasi daripada kinerja pencegahan dan semua stakeholder masih kurang optimal. Tapi terlihat dari situ, itu pandangan saya pertama dulu. Nanti Pak Dandim menambah. Terima kasih. Oke, jadi dari penerapan prokes 3M ini sudah sangat jauh berubah begitu ya Pak ya? Ya, jauh lebih bagus dari awal mula kita tugas di sini. Pada bulan September awal kemarin. Oke, baik. Mungkin ke Pak Dandim gitu. Kalau kita sendiri masyarakat juga banyak yang bertanya sebenarnya. Mungkin mereka hubungkan dengan angka kasus begitu ya Pak. Nah, dari kalau indikatornya misalnya keberhasilan dari sisi kasus per kasus itu bagaimana Pak? Baik, terima kasih. Sebelumnya saya mengucapkan salam kita orang Nias dulu. Ya Hobu. Ya Hobu. Saya sebagai pelaksana isolasi di wilayah 1 Kepulauan Nias, yaitu meliputi Nias Utara, Nias, Kabupaten Nias, Gunung Sitoli, dan terkadang kami juga mengarah ke Nias Selatan sama Nias Barat. Kami melihat dari jumlah kasus yang ada di Kepulauan Nias dari awal sampai sekarang ini, kami bisa menyatakan bahwa jumlah konfirmasi terhitung dari mulai hari kemarin tanggal 19 itu jumlah kasus semuanya konfirmasi 248. Nah, selama Satgas ini dibentuk dari tanggal 21, yang meninggal ada 4.
selama Satgas. Terakhir kemarin ada 1 orang, ya. Yang dirawat selama ini ada 80 orang. Nah, total yang sembuh 165, ya. Di Skabrat ini aja 328 spesimen, ada spesimen swab yang sudah kami laksanakan kurang lebih 3.130. Dari sini bisa kami simpulkan bahwa sebelum dan pelaksanaan kegiatan COVID-19 yang dipimpin oleh Satgas Provinsi sebagai dan Satgas Kolonel Infanteri Gabriel Buyung Sikumbang sebagai Danram 23 Kapal Samudra, ini menunjukkan penurunan yang sangat signifikan. Artinya di sini memang dari orang yang positif ini banyak kita temukan. Betul. Kenapa banyak ditemukan? Karena spesimen yang kita laksanakan swab yang menggunakan PCR itu kita lacak terus, ya, mulai tracing, tracking dan segala macam kita lacak terus dari tempat-tempat analisa data yang kita ambil. Contoh analisa data begini, Mbak. Iya. Di Jalan Surau itu sudah pernah terkonfirmasi ada 3-4 orang. Tentu kami lacak, kami tracking. Iya. Setelah kami tracking, kami swab semuanya. Nah, tentu dari hasil swab ini banyak yang kena. Itu contoh pertama. Contoh yang kedua, di rumah sakit para medis kita itu terkonfirmasi kemarin ada mungkin 5 atau 10. Kami akan cek langsung, kami swab mereka semuanya. Nah, setelah kami swab ternyata banyak. Nah, tentu memang secara nilai angka banyak yang positif, tapi secara kesadaran masyarakat di sini sudah mulai tinggi. Dan bahkan kalau kita lihat yang meninggal ini meninggalnya pada saat dia sakit bawaan. Ada penyakit penyerta ya, Pak? Ada sakit penyerta. Contoh mungkin penyakit gula, asam urat dan lain-lain segalanya. Bahkan mungkin ada yang penyakit jantung, ya, sehingga mempermudah dia proses pengembangan COVID-19. Intinya begitu, Mbak. Selama kami melaksanakan kegiatan isolasi, rata-rata penyakit itu mereka ini adalah OTG, dominannya OTG, ya. Nah, ini yang perlu diwaspadai sama-sama dengan masyarakat, menghimbau kepada masyarakat, ayo kita saling membahu, saling memberikan informasi sehingga penyebaran COVID-19 ini tidak lagi menyebar, minimal rantainya kita putus. Tingkat kesadaran seperti yang disampaikan oleh Wadan Satgas, saya sebagai Dandim yang mengerti masalah wilayah, ayo kita laksanakan 3M, menggunakan masker, mengatur jarak, mencuci tangan, minimal itu kita laksanakan. Ya, jangan ada terburu di hati masyarakat COVID-19 ini adalah penyakit yang tabu atau penyakit yang ditakuti. Tidak, penyakit ini semua mendunia. Jadi masyarakat harus sadar, jangan ada masyarakat yang sudah kena COVID disingkirkan dari keluarganya, disingkirkan dari kampungnya. Ayo sama-sama, dia warga kita, dia sahabat kita, dia teman kita. Itu kita harus menanamkan kasih itu, Mbak. Demikian. Oke, baik. Baik, sebelum saya kembali ke Pak Parluatan Siregar, saya ke Dokter Satgas dulu ya, Dokter Fadlan. Ini baru saja ada yang meninggal, ya. Ini pasien COVID-19 di Kota Gunung Sitoli, ini meninggal karena penyakit penyerta. Itu informasi yang kita dapatkan dari pihak gugus. Namun ini memang mungkin sempat lihat di media sosial, ini cukup viral juga. Bagaimana masyarakat mengatakan bahwa kok setiap kita masuk ke rumah sakit keluarnya kok statusnya COVID-19. Ini saya berbicara karena seperti yang disampaikan Pak Dandim tadi, bahwa rata-rata yang meninggal di Kota Gunung Sitoli khususnya itu kan karena penyakit penyerta ya, Dokter ya. Nah, ini boleh dijawab nggak ke masyarakat kita mungkin yang menyaksikan kita dan mendengarkan kita di siang menuju sore hari ini? Kenapa bisa sih, Dok, seperti itu? Artinya ketika masuk rumah sakit keluarnya itu statusnya COVID-19. Mungkin bisa dijelaskan. Ya, jadi tentunya yang sembuh itu ataupun yang masuk rumah sakit tidak semuanya COVID-19. Adapun pasien itu ketika kita curigai dia COVID, tentu harus melakukan pemeriksaan PCR dulu. Betul. Nah, pada saat di PCR mungkin saja pasien ini sudah positif COVID juga dan membawa juga penyakit penyertanya itu. Jadi meninggal itu diakibatkan oleh penyakit penyerta yang diperberat oleh COVID-nya, seperti itu. Adapun juga pasien yang di rumah sakit sementara sakit pun, tapi kalau COVID-nya tidak ada juga bisa juga dia meninggal, seperti itu. Jadi tentunya kita tidak bisa mengatakan bahwa setiap yang meninggal pasti COVID, tidak. Adapun yang meninggal juga kita kalau memang dicurigai oleh dokter di sana akan dilakukan pemeriksaan juga, dan apabila memang dia positif, baru kita dia positif meninggal karena
penyakit bawaannya disertai COVID-nya. Ada juga yang meninggal tanpa positif COVID itu. Jadi seperti itu. Biasanya kenapa yang penyakit penyerta itu lebih gampang sebenarnya, dokter? Ya, jadi tentunya kalau kita berbicara COVID-19 ini, kita berbicara tentang virus. Virus itu sampai saat ini kalau spesifik obatnya itu tidak ada. Obatnya itu adalah ketahanan tubuh kita. Ketahanan tubuh kita yang menjadi modal utama kita. Kenapa pasien-pasien yang cenderung punya penyerta bawaan ini lebih berat? Kenapa? Karena dia untuk mempertahankan dirinya terhadap penyakit bawaannya saja sudah berat. Ditambah lagi diperberat dengan COVID-nya. Makanya pasien yang meninggal bahkan bukan hanya di Nias, di seluruh dunia, itu rata-rata faktor risiko yang usia di atas 40 tahun ke atas disertai penyakit-penyakit bawaan. Seperti disebutkan tadi oleh komandan, ada DM mungkin, ada hipertensi, atau ada stroke, atau penyakit paru yang sudah berat pada awalnya dan diperburuk oleh COVID ini. Apalagi COVID ini fokusnya dia itu ke paru-paru. Jadi dia mengganggu sistem pernapasan, seperti itu. Oke, baik. Saya kembali kepada Pak Perluatan Siregar. Artinya Pak, sejak besok itu, ini bagaimana penanganan COVID-19 di Kepulauan Nias ini, Pak? Ya, karena sudah berakhirnya masa penugasan kami di sini, tentu tugas dan tanggung jawab sepenuhnya nanti adalah yang ditunjuk Pak Gubernur, dalam hari ini pemerintah daerah yang dikomandoi oleh komandan kita dan di Gunung Sitoli. Jadi mulai besok kegiatan operasional ini sudah sinergitas. Kita percaya kepada semua stakeholder yang ada di sini. Tentu kami berharap apa yang sudah dibangun selama ini, postur yang sudah dibangun selama ini kepada seluruh elemen masyarakat, ASN, semuanya sudah menyamakan persepsi, terjalin dalam suatu ikatan emosional. Ini postur yang kuat yang dijalin oleh selama ini Satgas. Satgas ini terdiri dari TNI, Polri, ASN, tokoh masyarakat, dan juga Pokmas, seluruh warga masyarakat termasuk pedagang dan tukang cukur pun termasuk di dalamnya. Kita jangan anggap remeh, tukang cukur, tukang parkir pun di dalamnya sudah termasuk, bersatu padu dalam menghalau, menanggulangi virus corona ini. Ini yang sudah dilaksanakan di sini, sudah terbangun postur, tinggal melanjutkan. Harapan kita ke depan jangan ini sia-siakan. Karena bagaimanapun ke depan Nias ini kita harapkan menjadi Nias seperti dulu kala, dan kami percaya Pak Dandim bisa melaksanakan itu dan kawan-kawan di sini, karena kita sudah 1 bulan lebih bergaul sama-sama melangkah. Tentu tidak ada menurut saya kendala di sini, karena fasilitas sudah disampaikan oleh Pak Gubernur, termasuk fasilitas ini tetap digunakan. Tidak ada bedanya, cuma manusianya aja. Kami karena ada lagi perhatian di daerah lain, sehingga kami akan melaksanakan tugas di tempat yang lain. Itu. Terima kasih. Artinya kita berharap itu tidak berubah ya Pak ya, diwariskan terus berikutnya, pola yang sudah ada itu tetap dilanjutkan begitu ya Pak? Iya, itu tetap itu dilaksanakan. Dan kami percaya kepada komandan kita dan Dim nanti melaksanakan itu, begitu juga serta kawan-kawan Muspida di sini bersatu padu. Itu percaya terlaksana itu, karena masyarakat ini sudah tinggi kesadarannya untuk melaksanakan 3M. Gitu. Baik. Pak Dandim gimana nih yang diserahin tanggung jawab nih sekarang Pak? Baik, terima kasih. Saya bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Tuhan Bapa kita di surga. Tugas amanah ini diberikan kepada saya ini, saya tidak akan sia-siakan. Saya akan totalitas, karena saya cinta dengan rakyat kita Nias ini. Tanah Niha ini tanah yang sudah diurapi oleh Tuhan. Dan saya percaya ini bisa tercapai dengan baik. Saya akan menyampaikan ya sedikit Mbak, masalah saya sebagai penanganan COVID-19 ini diserahkan ke Forkopimda, khususnya di 4 kabupaten dan 1 kota. Saya ditunjuk juga, saya sudah dikomunikasikan sama Komandan Korem kami, Pak Kolonel Infanteri Gabriel Bung Kumbang, termasuk juga Ketua BPD sudah menyampaikan, beberapa bupati juga, PJ Bupati sudah menyampaikan, saya sebagai Satgas. Memang secara de facto atau surat belum, tapi secara tugas tanggung jawab sudah saya bisa laksanakan. Menunggu nanti hari Senin, karena hari Senin mungkin ada rapat Porkowada se-Kepulauan Nias. Tentu dalam hal ini pelaksanaan tugas ini kami tidak akan melepaskan tanggung jawab ini
dan kami akan melaksanakan mekanisme seperti apa yang sudah dilakukan. Bahkan mungkin nanti ke depan ini kami juga akan melaksanakan Satgas ini dengan lebih terkoordinasi, khususnya kegiatan-kegiatan di penyekatan maupun di isolasi kita laksanakan. Kemarin mungkin kita sudah bukan rahasia umum lagi, tempat-tempat isolasi tetap kami laksanakan. Contoh di Hotel Carlitas, Hotel Mega Nasional, bahkan Hotel Soliga juga akan kami buatkan nanti juga, Hotel Mega Beach, termasuk hotel yang ada di Nias Selatan yaitu Hotel Baga, Bang ya. Hotel Baga itu menjadi tempat-tempat isolasi. Nah, di sini kami menekankan ke masyarakat dengan adanya kebijakan, mungkin di berita sudah dapat bahwa masyarakat nanti bisa ke depannya menggunakan rapid, baik itu dari seberang maupun mau ke seberang kita berangkat. Namun perlu tetap pengawasan melekat dari unsur kesehatan, khususnya para kadis kesehatan rumah sakit. Saya minta ini tetap kita satu padu bersinergi totalitas untuk melaksanakan penyekatan. Apapun alasannya, penyekatan yang penting. Penyekatan dalam arti masyarakat boleh datang menggunakan rapid. Cuman, nah kami dapat informasi kemarin bahwa orang-orang yang reaktif ditangani oleh rumah sakit, oleh dinas-dinas masing-masing. Nah, dinas masing-masing, dan syukur memang itu yang kita harapkan. Namun kalau memang sudah ada gejala-gejala pemantauan dia positif, arah-arah ke positif, langsung kita isolasi, Pak. Isolasi artinya yang sudah positif langsung ke hotel-hotel yang menjadi tempat positif, dan yang gejala-gejala reaktif dia ada gejala-gejala kita arahkan langsung ke Hotel Soliga. Rencana kami seperti itu. Nah, tentunya juga di sini kami memohon kepada unsur-unsur kesehatan nakes kita agar mau bekerja sama lagi. Cuman di Satgas ini nanti kami akan kurangi personilnya karena dikaitkan dengan anggaran, ya, anggaran yang dari provinsi, ya, karena pemerintah daerah memang saat ini rekepusingannya kosong. Jadi pemerintah provinsi melalui gugus tugas provinsi yaitu Bapak Edi Ramayadi, gubernur kita, menyampaikan bahwa ini akan dibiayai totalitas oleh provinsi, baik itu penyewaan hotel, penyewaan sarana prasarana khusus yang positif karena harus ada penambahan barang, termasuk juga perlu kami sampaikan juga pelaksanaan swab massal tetap kami laksanakan secara tracking, ya, secara gratis. Ya, jadi orang-orang yang sudah reaktif kami akan isolasi dan kami akan laksanakan swab, dan hasil swab itulah nanti yang akan kami arahkan dia ke tempat isolasi terpusat yang ada di Carlitas maupun di Mega Nasional. Demikian, Pak. Swabnya sampai kapan ini, Pak? Swab massal ini, Pak? Swab massal ini kita sudah laksanakan dari mulai tanggal 1 Oktober 30 September. Sampai sekarang kami masih melaksanakan swab. Ya. Terpusat itu untuk wilayah Gunung Sitoli itu di Makodim. Termasuk kemarin kami buat di Jalan Siurau karena memang harus kami swab di situ, dan di tiap kabupaten itu wajib melaksanakan swab. Mereka sudah kita berikan swab. Ya, swabnya itu PCR, Mbak. Jadi bukan swab yang TCM, ya. Swab antigen yang punya kita. Ya, jadi memang yang paling bagus, ya. Dan itu sekarang bisa mencapai 120 ya tiap hari. 200-an bisa dianalisa langsung. Sekepulauan Nias, ya. Sekepulauan Nias. Nah, makanya kita pun dari dari Dinas Kesehatan Provinsi tetap kita mengajukan contoh kayak regen yang kurang kita ajukan. Ya, jadi jangan khawatir masyarakat. Swab yang kita lakukan ini bagi masyarakat yang punya gejala langsung kita swab. Tidak dipungut biaya. Tidak dibuat, semua gratis. Itulah kecintaan pimpinan kita. Terkhusus untuk pada Bapak Gubernur Sumatera Utara, sangat sayang kepada Tanah Niha ini. Demikian, Mbak. Kita ikuti terus di media sosial juga sih, Pak Dandim. Ini masyarakat kita tuh memang mungkin khawatir begitu ya. Aduh, jangan-jangan nanti setelah ini sudah ditinggalkan oleh Satgas Provinsi bakal bisa nggak, apalagi karena penyekatan kan bisa dikatakan sudah tidak pakai swab lagi, balik ke rapid begitu, Pak. Wah, jangan-jangan nanti kasusnya meledak lagi nih. Gimana dong, Pak tuh? Baik, terima kasih, Mbak. Jadi kita melaksanakan penyekatan ini bukan kayak penyekatan kemarin. Jadi masyarakat kami menghimbau sifat kejujurannya, Mbak. Jadi kalau memang dia contoh dari Medan mau ke Gunung Sitoli atau mulai udara atau darat, udah jujur-jujur sajalah swab rapidnya. Jangan memanfaatkan kondisi yang tidak enak sehingga akhirnya kita dikelabui. Yang kita mengharapkan kejujuran masyarakat. Ya. Jangan nanti mungkin karena ada permainan-permainan yang aneh-aneh, mohon izin, saya tidak menunjukkan seseorang, tingkat kesadaran kita. Memang kalau memang hasil rapidnya
non reaktif ya silakan datang. Tapi kalau hasilnya reaktif ya silakan tinggal di tempat tujuannya dia. Kalau kita bohong-bohongi, ya tentu Mbak seperti Mbak bilang tadi, kita tidak bisa bendung lagi air mengalir itu Mbak. Betul. Ya, kita tidak bisa bendung. Nah, tingkat kesadaran masyarakat, ya, saya tahu rakyat masyarakat Nias ini penuh cinta kasih. Saya tahu rakyat Nias ini adalah rakyat yang sangat mengasihi keluarga, sangat mengasihi siapa saja pemimpinnya. Ya, dan saya percaya Mbak, kalau kita sama-sama bisa kita laksanakan Mbak. Demikian. Okay. Tapi mungkin bisa dijelaskan Pak, sebenarnya pertimbangan kenapa mungkin swab dokumen swab itu tidak diperlukan lagi begitu Pak ya, mumpung masyarakat kita mendengar lah, artinya memang kita menangkap bahwa inginnya masyarakat itu kan swab tetap jalan lah, artinya persyaratan swab tetap jalan begitu Pak, untuk tetap mengunci Pulau Nias dari paparan COVID-19. Apa pertimbangannya Pak, mengapa nggak kembali ke rapid Pak? Baik, kita mengikuti aturan Mbak sesuai dari Menteri Perhubungan. Ya, kalau tidak salah lupa saya nomornya, tapi itu dijelaskan bahwa setiap peserta perjalanan hanya menggunakan rapid. Ya, rapid itu ada antibody dan ada antigen. Ya, nah yang dipakailah antibody. Jadi kalau rapid seperti biasa yang ada mungkin antibody, ya, yang mungkin di pasaran sudah dijual itu, ya mungkin sudah ada apotek yang jual, bahkan sudah ada klinik. Kami mengharapkan antibody. Ya, antibody yang sebenarnya yang datang ke sini ya. Jadi tingkat apanya nanti orang kesehatan yang mengatur, karena mengerti masalah itu. Kalau saya kurang mengerti. Dan kami mengharapkan juga ya, udahlah ngapain kita ke seberang sana kalau hanya untuk beroporia ya. Kita cinta keluarga kita. Kita cinta istri, suami, kita cinta anak-anak kita ya. Demikian Pak. Oke, baik. Jadi kalau tidak perlu betul begitu ya, kalau bisa ya jangan keluar dulu, karena di luar sana juga zona merah. Baik, saya ke dokter Satgas lagi, Dokter Fadlan. Nah ini mungkin seperti pertanyaan saya tadi tentang swab dan rapid test Pak. Ini kan ya itu tadi masyarakat khawatir. Sebenarnya kalau memang rapid test, bagaimana caranya supaya itu bisa mengantisipasi kemungkinan masuknya COVID-19 di Kepulauan Nias itu, kira-kira efektif nggak dengan rapid itu Pak? Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi perlu diketahui kenapa kita lakukan kemarin swab massal, karena kecenderungan angka yang tinggi pada awalnya. Makanya selama 14 hari langsung dikunci. Jadi selama 14 hari sampai 28 hari sekarang itulah peran aktif kita untuk mencari yang positif. Sudah masuk tahap tracing. Diharapkan pada saat kita sudah tangkap ternyata sudah didapatkan sekitar 249. Itulah yang nanti kita harapkan dia menjadi proses sembuh. Nah, pada saat kita perbaiki dulu yang di dalam, mungkin dari pertimbangan data ini, makanya diambil kesimpulan bahwa kasus yang positif ini sudah kita tangkap semua, sehingga dilonggarkanlah untuk penyekatan itu. Tetapi kalau kita berbicara teori, tentunya rapid ini itu bisa menjadi false positif. Jadi dia bisa positifnya tapi palsu, atau dia menjadi negatif palsu. Pada saat di rapid negatif ternyata kita swabnya positif. Seperti itu. Makanya tentu kembali lagi seperti disampaikan Bapak Wadan, tentunya yang utamalah 3M. Kalau kita sama-sama pakai masker seperti ini, kita bisa mencegah sekitar 90%. Ditambah lagi atur jarak, ya kan, ditambah lagi protokol kesehatan, itu bisa 100%. Makanya intinya itu sih Mbak. Oke, itu kan sebenarnya sederhana ya dokter ya. Tapi kadang-kadang itu yang seringkali diabaikan sama masyarakat. Masa iya sih gara-gara masker, tetap pakai masker bakal nggak kena COVID-19, rajin cuci tangan ya, 3M itu tadi. Tapi memang betul demikian ya dokter? Ya benar Pak. Ya, itu tidak bisa lagi disanggah, itu memang sudah benar begitu ya. Jadi untuk masyarakat Kepulauan Nias sudah disampaikan tadi bahwa kita teruskan itu protokol kesehatan 3M dimanapun, kapanpun ya, setiap saat itu kita lakukan. Nah dari 4 kabupaten 1 kota begitu ya, angka COVID-19 kan itu sangat tinggi begitu ya di kota Gunung Sitoli begitu, sangat tinggi, jauh perbedaannya dengan kabupaten lain. Itu penyebabnya kenapa kira-kira ya? Mungkin Pak Dandim bisa jawab? Baik, terima kasih Mbak. Saya secara medis mungkin saya belum memahami Mbak, tapi saya bercerita analisa data. Kita berbicara analisa data. Kenapa bisa di Gunung Sitoli banyak? Mungkin tingkatnya paling banyak di Gunung Sitoli dan di Nias Selatan.
Karena begini Mbak, kita melihat dari sumber data dulu ya, keluar masuknya masyarakat. Keluar masuk masyarakat ini berada di kota Gunung Sitoli dan di Nias Selatan. Ya, kita ketahui kita punya pelabuhan Pintu Angin, kita punya pelabuhan Bandara Pinaka. Tentu mereka akan transit di sini. Karena kita pintu masuk di sini, di kota. Ya. Termasuk di Gunung Sitoli, di Nias Selatan juga seperti itu. Betul. Nah, yang kedua, Gunung Sitoli merupakan tempat berdomisili paling banyak masyarakat. Yang paling gampang di sini pejabat-pejabat daerah ataupun pegawai negeri selalu berdomisili Gunung Sitoli. Tentu tingkat penyebaran. Semakin banyak jumlah masyarakat, tentu semakin gampang penyebarannya. Demikian. Tapi semakin tingkat kesadaran kita tinggi, maka semakin berkurang juga kondisi ini. Satu, itu menjadi alasan kami. Yang kedua, kami memang melaksanakan ini bukan membandingkan ya Mbak ya. Kita tidak mempunyai degree comparison ya, membandingkan antara kabupaten lain dengan yang kabupaten yang lain. Tapi dari semua kabupaten yang ada kami lihat di sini, kami memberikan aspirasi luar biasa lah, memberikan penghargaan luar biasa lah kepada Kadis Kesehatan Gunung Sitoli ya, yang diawaki oleh saudara kami itu Pak Napitupulu, Pak Wilser ya, Pak Wilser Napitupulu ya. Dan satu juga kepada Kadis Kesehatan Nias Selatan ya, Sri Kandi ya Pak, Sri Kandi yang luar biasa, Bu Duha ya. Mereka ini aktif ya, aktif sekali dalam hal ini. Bahkan maka mereka sering ngasih saran-saran kepada kita sebagai gugus tugas. Kita terima saran mereka dan tanpa lelah ya, tanpa lelah, luar biasa ya. Yang saya mata kasat saya sendiri itu Gunung Sitoli, bukan karena saya tinggal di Gunung Sitoli ya, tapi itu kenyataannya di lapangan kami lihat. Bahkan perawat mereka sampai bilang, Pak Dandim, ada yang mau kita cari. Sampai tadi malam Ibu sebagai informasi, ada satu pasien kita, saya hanya komunikasikan dari seorang wartawan kalau nggak salah itu Bang Gultum kalau nggak salah ya. Saya komunikasi saya komunikasi ke Dinas Kesehatan sama Bu Harepa, kalau nggak salah Bu Harepa itu, ya Pak Dandim kami kerjakan jam 10 malam Bapak Ibu semuanya hadir, diambil sama. Berarti apa? Tingkat kepedulian para medis kita luar biasa, khusus di Gunung Sitoli dan Nias Selatan. Yang lainnya sudah bagus, cuman tentu harus ditingkatkan. Demikian Pak. Oke, baik. Tambahan dari Dr. Fadal mungkin Pak? Ya, kenapa Gunung Sitoli dari angka positif konfirmasinya tinggi? Iya. Karena pertama kecenderungan dari demografis wilayah tempatnya yang padat di sini. Terus yang kedua dari segi perekonomian ya, tentunya di sini dari segi perekonomian aktif, ditambah dari segi pengambilan swab massal ya. Jadi dari swab massal di sini kami data untuk Gunung Sitoli dan Nias Selatan memang sangat aktif. Gunung Sitoli sendiri sudah melakukan swab kurang lebih 1.500 dan Nias Selatan itu 720-an. Jadi dari angka ini juga tentunya prinsipnya semakin banyak dilakukan swab massal akan tentu awalnya akan meningkat dia, tetapi kecenderungan untuk sembuhnya dia lebih bagus dia, seperti itu Mbak. Oke, baik. Nah ini kan setelah sudah dilakukan tracking begitu ya di berbagai titik sudut begitu ya di Kepulauan Nias, kira-kira gambarannya nanti untuk kasus COVID-19 ini seperti apa sih Pak sebenarnya? Apakah akan akhirnya seperti yang Bapak sampaikan tadi, kan ini kan setiap ada satu kasus itu langsung di tracking terus dan ini kan sudah 28 hari, artinya kita ini kan dikunci sebenarnya. Nah setelah ini nanti kira-kira seperti apa gambaran kasusnya nanti di Kepulauan Nias, khususnya di Kota Gunung Sitoli? Siapa saja bisa menjawab Pak? Apa mungkin dulu dari Pak Wadan Satgas, silakan. Oke, dari Pak Dandim, boleh Pak, silakan. Saya rasa itu ranahnya kesehatan Mbak ya. Yang jelas kami akan mencari sampai memutuskan rantai ini dari Satgas. Namun ke depan ini bagaimana ke depan? Ya mungkin dari segi kesehatan yang bisa menjelaskan demikian. Oke. Maksudnya bisa nggak akhirnya ke nol gitu? Ya, jadi kalau kita berbicara langsung ke nol mungkin agak berat, Mbak ya. Kenapa? Karena pada saat kita lakukan saja penyekatan selama 14 hari dan dilanjut ini pun kadang kami dari tim kesehatan pun ada beberapa masalah yang kami dapatkan di lapangan, seperti pasien yang sudah dilakukan swab ternyata dia keluar dari Nias, contohnya seperti itu, ternyata hasilnya positif. Nah sementara dia sudah di luar Nias. Jadi untuk kedepannya mungkin kita harapkan kalau sudah swab kita
fokuskan dulu di dalam NIAS sampai kalau ada sudah hasilnya, baru dia bisa keluar dari NIAS. Jadi disitulah mungkin dibutuhkan peran aktif dari masyarakatnya. Ya, jadi masyarakatnya harus sadar diri kalau sudah swab berarti jangan kemana-mana dulu. Terus yang kedua mengenai kembali ke nol, saya kira berat. Kenapa? Karena itu saya bilang tadi, kita akan terus melaksanakan tracing. Ya, jadi 3T yang utama. Yang pertama adalah testing, yang kedua tracing, dan ketiga adalah treatment. Tentunya tracing ini akan ujung tombaknya inilah yang ada di dinas-dinas kesehatan. Itulah yang nanti akan masuk ke masyarakat setelah positif. Mereka sudah ada rumusnya, riwayat kontaknya siapa nanti akan diikuti terus. Tapi untuk ke depan bahkan ahli epidemiologi pun sangat sulit meramalkan untuk kasus COVID-19 ini, Mbak. Oke. Hasil swab ini sendiri bisa berlaku berapa hari sebenarnya, dokter? Ya, jadi kalau hasil swab ini sebenarnya kalau untuk perjalanan itu 14 hari. 14 Tetapi hari. Kalau untuk artinya sudah swab dan ternyata positif, terus dia diisolasi, itu artinya dia sudah termasuk sembuh dia. Seperti itu, Mbak. Jadi sudah ini dia. Oke, satu lagi mungkin ini banyak yang tanya juga. Ini kan rata-rata yang COVID-19 kemudian mengikuti isolasi selama 10-14 hari kemudian dinyatakan sehat. Nah itu kan masih banyak juga yang bertanya masyarakat karena itu kan tidak di PCR lagi ya Pak ya. Itu kan cuma dinyatakan sehat begitu tanpa di PCR atau di tes ulang begitu. Itu sebenarnya kondisi kesehatannya itu memang asli benar sembuh dari COVID-19 atau seperti apa dokter? Ya pertanyaannya bagus Mbak ya. Jadi ketika seseorang itu positif, itu artinya ada virus COVID-19 di tubuhnya. Nah, itulah yang ditangkap oleh pemeriksaan PCR. Pada saat dia dinyatakan konfirmasi positif, kita masukkanlah ke hotel. Dengan seperti itu, kita sudah memutus, ya kan? Kita sudah memutus rantai penularannya. Rantai penularan mungkin di rumahnya, mungkin di lingkungannya. Nah, pada saat 10 hari kita isolasi berdasarkan revisi 05, kita isolasi 10 hari. Maka berdasarkan penelitian itu angka virus jumlah virus load atau jumlah virus di tubuhnya itu menurun. Makanya tidak diberlakukan lagi PCR ulang. Seperti itu, Mbak. Jadi kemungkinan untuk dia menyebarkan ke masyarakat lain itu sudah rendah, bahkan bisa dikatakan tidak ada lagi. Makanya kenapa dia diisolasi untuk menurunkan jumlah virusnya itu sambil kekebalan tubuhnya melawan virus tersebut, dan pada hari ke-10 kita sudah nyatakan dia sembuh. Kalau dia ada gejala ringan itu akan ditambah 3 hari. Seperti itu. Kalau dia ada gejala sedang ke berat, kita akan konsultasikan ke rumah sakit dan nanti akan dirawat di rumah sakit. Karena di rumah sakit sudah difasilitasi ruangan instalasi tekanan negatif. Seperti itu, Mbak. Berarti seperti yang dirawat di RSUD Gunung Sitoli misalnya, dokter, itu di PCR ulang nggak, dokter? Ya, jadi kalau di RSUD itu cenderung kembali kepada dokter penanggung jawabnya, dokter penyakit dalamnya. Tetapi tetap kembali lagi kalau dia lebih isolasinya 10 hari tanpa gejala, meskipun dia ada gejala tapi sudah 10 hari, mungkin dokternya lebih fokus ke penyakit penyebab awalnya. Contoh dia mungkin demam karena DBD, ya berarti kita kembali fokus lagi ke DBD-nya. Tapi kalau untuk COVID-19-nya sudah tidak difokuskan ke situ, Mbak. Akhirnya dia sangat cukup aman untuk berbaur kembali dengan masyarakat, dokter. Ya, benar, Mbak. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir soal itu ya? Tidak perlu khawatir, tapi tentunya tetap itu tadi 3M-nya tetap dilaksanakan. Oke, baik. Saya kembali ke Pak Wadan Satgas. Ini dengan evaluasi yang sudah disampaikan juga oleh Pak Gubernur bahwa dinilai berhasil ya Pak dan akan berakhir sampai hari ini begitu. Kira-kira untuk dunia pendidikan kita bagaimana sih Pak? Untuk misalnya persekolahan, apakah itu juga sudah bisa dimulai kembali atau seperti apa Pak? Terima kasih. Karena ini kegiatan kemasyarakatan, tentu setelah nanti diadakan penilaian lagi beberapa hari ini ya. Intinya saat ini si NIAS ini sudah berubah dari 1 bulan atau 2 bulan yang lalu ke sekarang. Tentu pimpinan nanti mengambil kebijakan apakah dengan situasi yang makin membaik ini anak-anak di sini bisa diberikan kesempatan untuk belajar normal kembali. Jadi
tentu ini kembali lagi kepada stakeholder di sini. Kalau pimpinan dan tim medis menyampaikan udah tidak ada gangguan lagi nanti, tentu itu akan dikembalikan seperti semula. Nah, itu kembali lagi seperti yang sampaikan tadi, terserah masyarakat di sini sebenarnya semuanya ini, tergantung masyarakat. Kalau masyarakat ini menyambut gayung ini ke depan, mau kerjasama sinergitas, laksanakan 3M. Bagi mereka yang sudah diisolasi, tak usah dipojokkan, udah habis itu ada rasa kebersamaan, sehingga nanti sekolah-sekolah dan perkantoran pun di sini kita harapkan akan dibuka kembali. Makanya bersatu padulah kita seluruh masyarakat dalam rangka menjadikan Nias ini menjadi zona hijau kembali. Zona hijau itu kembali kuncinya. ya. Kalau hijau kembali, apapun ya namanya udah bagus ya. Kalau udah bagus apa salahnya ya? Iya, betul. Nah, itu ini menurut saya. Terima kasih. Oke, Pak Dandim kira-kira gimana Pak Dandim? Pendidikan ini, Baik, Pak. terima kasih Mbak. Jadi gini, masalah pendidikan ini Mbak, kita mengikuti aturan atau regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik itu dari pusat, provinsi maupun dari daerah. Tentu aturan yang kita ikuti Mbak. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kalau kondisi seperti ini masih banyak penyebaran, karena adik-adik kita adalah generasi ke depan kita untuk menerus bangsa dan negara ini, dan kan sudah ada kebijakan-kebijakan yang ditentukan oleh pemerintah, baik yang dari pusat maupun dari provinsi maupun daerah. Biarlah mereka yang menentukan kebijakan itu. Ya, kami sebagai Satgas hanya memberikan saran yang terbaik ke depan ini bagaimana untuk Kepulauan Nias. Demikian Mbak. Oke, tapi masalah utama yang sering dihadapi petugas di lapangan dalam hal pencegahan penularan COVID-19 ini apa sih Pak? Karena kita dengar kemarin yang swab aja juga banyak masyarakat yang nolak ya Pak ya. Baik, itu dinamika dalam pelaksanaan tugas. Jadi tinggal bagaimana kita bersikap sabar, murah hati, murah senyum ya. Kita tahu sendiri Mbak. Ya, saya itu merasakan Mbak. Yang penting itu merupakan tantangan yang luar biasa yang menjadikan itu berkat buat saya. Dan kepada seluruh kami tim Satgas ini, kami percaya apa yang kami lakukan untuk bangsa dan negara. Usaha kerja sini. Demikian Mbak. Oke, satu lagi nih mumpung ada waktu, Dokter Fadlan, ini kan banyak orang yang takut swab sebenarnya ya. Katanya yang sakit lah, apalah gitu. Sebenarnya prosedur PCR swab ini seperti apa sih dokter? Ya, jadi untuk swab PCR itu sebenarnya kalau sakit tidak Mbak, karena kemarin saya pun habis swab. Ya, gitu ya. Jadi kemarin saya habis swab, saya ikutilah prosedurnya. Pertama mungkin kalau yang saya ikuti, karena prosedur ini kan dilaksanakan oleh dinas masing-masing. Kami cuma sebagai pengawas yang memantau. Jadi tentunya pertama didata dulu oleh dinasnya masing-masing. Setelah itu datanglah ke tempat pengambilan swab. Nanti pada saat datang di tempat pengambilan swab, nanti langsung didata. Jadi didata mulai dari nama, nomor handphone, alamat, dan ini dia all record, jadi langsung terdaftar di pusat. Jadi nanti ketahuan se-Indonesia ini berapa yang telah dilaksanakan swab. Jadi pendataannya betul-betul sangat jelas dia, dan data update-nya pun jelas karena dia berbasis online. Setelah itu barulah kita dilakukan pengambilan swab. Jadi diambil dalam bentuk kayak katembat ya, atau katembat ya, terus dimasukkan ke dalam rongga hidung sampai ke dalam. Nah, setelah itu yang katembat kedua itu diambil untuk tenggorokan, itu kiri dan hidung kiri dan lubang hidung kiri dan lubang hidung kanan. Mungkin untuk rasa sakit tidak ada, cuman dia agak sedikit geli ya, bukan perih juga ya, ngilu gitu ya. Oke, satu lagi, apa betul ya dokter ya, katanya supaya nggak ya maksudnya supaya swabnya nggak positif, jangan ketika datang misalnya sedang sakit flu, batuk kayak gitu, karena katanya bakal otomatis positif. Ya, jadi kalau sebenarnya kalau kontraindikasi swab sebenarnya dia lebih ke contoh ada polip seperti itu, karena dia atau pembengkakan kongka atau pembengkakan dinding rongga hidung, itulah yang sebenarnya kontraindikasi, karena dia agak cenderung tertahan pada saat dilakukan pengambilan swab seperti itu. Tapi kalau untuk flu itu nggak apa-apa sih Mbak. Oh, tetap bisa gitu ya. Oke, sayang sekali waktu kita sangat terbatas, sahabat kreatif dan juga pemirsa RRI. Namun kita bersyukur kita sudah mendapatkan penjelasan-penjelasan dari
Satgas Operasi Penanganan COVID-19 di wilayah Kepulauan Nias. Nah, terakhir mungkin dari Pak Dandim, Pak, himbauan kepada masyarakat kita di Kepulauan Nias yang mendengarkan dan menyaksikan nanti kita melalui channel YouTube RRI Gunung Stoli, Pak. Apa yang mau disampaikan, Pak? Salam hormat saya kepada seluruh warga Kepulauan Nias. Kita bersatu sama di sini. Ayo kita laksanakan 3M. Pakai masker, memakai masker, mencuci tangan, mengatur jarak. Ya. Hindari keramaian, kerumunan. Ayo kita terima warga kita, saudara kita yang sudah positif dari COVID-19 dan dinyatakan sembuh. Ayo kita terima menjadi warga kita, saudara kita juga. Yang selanjutnya saya minta kepada masyarakat, jangan memberikan berita-berita hoax tentang apa adanya COVID-19 di sini. Percayakan ini kepada Satgas yang ada sekarang. Percayakan ini kepada kami dan kami akan melaksanakan totalitas. Dan laporkan setiap ada warga yang dari perjalanan mengalami kondisi gejala-gejala COVID, hubungi kami. Hubungi para medis. Hubungi dinas kesehatan, hubungi kami Satgas. Kami akan menjemput, kami akan merawat, kami akan menjaga, dan kami akan berusaha menyembuhkan. Jangan sampai kita terprovokator dengan ulah-ulah seseorang, memberikan statement-statement yang tidak benar. Percayakan kepada Satgas. Kita akan buat yang terbaik. Kita akan buat Tanah Nias ini menjadi bebas dari COVID-19. Yang penting kita bersatu padu. Demikian. Baik, terima kasih Pak Dandim, terima kasih Pak Parluatan, terima kasih dokter, dan seluruh pemirsa dan juga sahabat kreatif yang mendengarkan kita di 101,3 FM. Kita teruskan ya, apa yang sudah kita jalani selama ini kita teruskan karena memang tidak rugi melaksanakan 3M dalam kehidupan sehari-hari. Saya Indah Febrianti Bulole undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19.